Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya pada siang hari ini kita bisa kembali dipertemukan di majelis yang sangat mulia ini di kelas Pra BBQ untuk mempelajari ilmu tajwid dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Taib, kaifa halukunna jami'an akhwati, hal antuna bi khair? Alhamdulillah Ustazah. Bi khair, alhamdulillah, Ustazah. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, pekan lalu kita sampai pada kesalahan ketika membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu ada dua kesalahan ya. Lahan itu kesalahan ketika membaca Al-Quran. Ada dua. Yang pertama lahan, apa yang pertama kemarin? Lahan jali. Lahan jali. Apa itu lahan jali? Lahan jali kesalahan yang jelas, Ustazah. Kesalahan yang jelas ya. Apa aja tuh? Kesalahan pada apa? Ketika apa? Kalau yang lahan jali? Ketika mat kali Ustazah ya, mat. Menghilangkan mat. Hilangkan mat. Terus apa? Makrojul huruf. Salah huruf. Ya. Apalagi? Salah apa lagi? Kesalahan harokat, nggak boleh ya, kesalahan harokat yang harusnya fathah dibaca kasroh atau kasroh dibaca dhammah atau sebaliknya itu tidak boleh. Apa hukumnya lahan jali? Hukumnya apa ya Ustazah? Apa hukumnya lahan jali? Haram secara haram. Iya. Haram secara mutlak. Kenapa haram hukumnya lahan jali? Mengubah lafaz. Karena merubah lafaz dan bisa merusak makna dari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah ya. Jadi kita tidak boleh masuk ke lahan jali. Itu gunanya kita harus belajar makhorijul huruf. Biar kita bisa membedakan setiap huruf itu punya makhraj, punya tempat keluar. Jadi jangan tertukar makhraj, karena kalau tertukar makhraj maka nanti tertukar huruf, maka masuk lahan jali ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu kesalahan ketika membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu lahan khofi. Jadi lahan khofi. Khofi artinya samar. Ya. Kalau lahan jali kesalahannya itu jelas, bahkan orang yang awam sekalipun tahu. Nah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, contoh bacaannya seperti itu. Tapi misalnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan itu orang yang awam pun tahu kalau itu salah gitu ya. Jali. Nah, kalau yang lahan khofi itu samar. Jadi kalau orang awam mendengarnya itu nggak tahu gitu, kecuali kalau orang yang hafiz yang mungkin Al-Qur'annya ya, dengan bacaan Al-Qur'annya, maka mereka bisa tahu gitu. Jadi khofi itu artinya samar ya. Yang dimaksud dengan lahan khofi ringan, samar. Jadi kesalahannya itu nggak sampai merusak makna, nggak sampai merusak lafaz gitu kesalahannya itu ya. Yaitu kesalahan yang masuk pada lafaz sehingga merusak kesempurnaan sifat. Ya,
pada lafaz ya, sehingga merusak kesempurnaan sifatnya yang menjadi rusak gitu ya, tanpa mengeluarkan dari tempatnya. Ingat, setiap huruf, setiap apa namanya tuh ilmu tajwid ya, huruf-huruf itu kan kita mempelajarinya, ilmu tajwid itu mempelajari tempat keluarnya huruf ya, beserta hukum-hukum dari huruf tersebut gitu, hukum tajwidnya gitu ya. Nah, maka contoh pada lahan khofi, contoh pada lahan khofi. Contoh, kita lihat di sini ada lafaz yang huruf mat bertemu dengan hamzah. Apa mat apa nih? Mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata mat apa? Mat wajib Mat mutasil. wajib mutasil. Dibaca panjang berapa harokat? 4 sampai 5 harokat. 4 atau jangan pakai atau sampai 5. 4 atau 5 harokat. Nah, mat wajib di sini yang seharusnya dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Jika kita membacanya hanya 2 harokat ya, maka masuknya lahan khofi. Dia tidak menghilangkan mat, tetap ada, tetapi tidak menyempurnakan panjangnya mat wajib mutasil tersebut. Paham ya? Nah, nih harokatnya, harokat matnya ya. Harusnya kan dibaca su'al adab. Nah, ketika kita membaca su'al adab. Nah, kalau dibaca panjang 2 harokat, maka ini masuk lahan khofi ya. Dia tidak apa namanya? Tidak merusak makna ya, tidak merusak makna, tetapi tidak menyempurnakan panjangnya mat yang seharusnya dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Gitu ya. Tidak menghilangkan huruf karena tetap dibaca matnya kan 2 harokat ya, kecuali kalau su'al adab. Nah, misalnya matnya dihilangkan, tidak dibaca, maka masuk ke lahan jali. Tetapi kalau dibaca panjang 2 harokat, ya itu masuk lahan khofi ya. Jadi dia tidak menghilangkan mat, tetapi tidak menyempurnakan. Nah, merusak kesempurnaan sifatnya ya. Sedangkan kan mat wajib mutasil itu harus dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Seperti itu. Bisa difahami insya Allah? Akhwati bisa difahami yang Anda jelaskan? Paham ya? Jadi tidak menghilangkan huruf, tetapi tidak menyempurnakan panjangnya mat wajib mutasilnya yang seharusnya 4 atau 5 harokat. Gitu ya. Baik. Contoh yang kedua pada lahan khofi. Nah, kita lihat di sini. Nun sukun ketemu fa, apa hukumnya? Ikhfa. Ikhfa dalam tingkatan gunah yang keberapa? Kamilah kedua. Kamilah kedua. Apa arti kamilah? Sempurna. Nah, ketika kita bertemu lafaz nun sukun ketemu dengan fa yang dibaca ikhfa, tetapi kita tidak membaca ikhfa itu artinya samar ya, kebalikan dari jahar. Dari jahar itu apa jelas, ya kan? Ya. Nah, maka ketika membaca ikhfa tetapi nun sukun dibaca jelas, dibaca idhar, jahar. Dibaca idhar jelas ya. Jahar juga artinya jelas. Idhar itu asal katanya dari jahar sama ya. Ya, ketika nun sukun dibaca jelas, yang harusnya di sini ikhfa dibaca samar, ya kan? Dibaca ikhfa samar. Nah, itu masuk lahan khofi. Nah, harusnya kan yang dibaca di sini ikhfa samar, nun sukunnya dibaca samar. Anfusikum. Nah, harusnya dibacanya ikhfa samar ya. Tetapi kalau dibaca anfusikum, nah ini kesalahan khofi, kesalahan yang ringan, yang samar. Dia nggak merusak makna ya, tetapi tidak menyempurnakan pada hukum nun sukunnya. Seperti itu. Bisa difahami? Insya Allah. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Nah, catatan.
Catatan. Hukum lahan khofi ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, yakni antara yang memakruhkan dan mengharamkannya. Nah, makruh ini dilihat dulu dari segi apanya gitu ya, terutama kalau untuk kita yang masih belajar. Kalau kita yang masih awam, masih belajar, insya Allah makruh hukumnya lahan khofi ini. Tetapi untuk seorang yang sudah mutqin maka hukumnya haram ya, karena harus tidak boleh lagi ada lahan khofi untuk seseorang yang sudah hafizah, seseorang yang sudah mutqin membaca Al-Qur'annya. Seperti itu. Wallahu alam ya. Baik, maka untuk menghindari lahan-lahan tersebut harus dilawas secara talaqi. Talaqi itu mendengarkan bacaan kita kepada guru ya yang bisa mengoreksi gitu ya, guru yang berkompeten di bidangnya gitu. Talaqi. Jadi kita mendengarkan bacaan kepada guru ya. Dan musyafahah itu tatap muka. Nah, insya Allah walaupun kita di Zoom, nah kita tatap muka lah ya. Nah, kalau lebih ahsan kalau langsung di offline ketemu tatap muka dengan ustadzahnya, gitu ya. Insya Allah. Baik, cukup sampai di sini materinya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya mau bertanya Ustazah, tapi beda materi boleh Ustazah? Ya. Tentang naber boleh Ustazah? Iya. Nah, kemarin saya ada yang kemarin saya dapat gitu ya Ustazah. Kalau di tasdid itu juga dia naber itu saja. Kalau Di misalkan tasdid naber. Di kalau tasdid naber. Ya, kalau huruf bertasdid itu sedikit dinaber, bukan sedikit dinaber ya Ustazah bacanya. Kalau ya ditinggikan. Enggak ya, kalau kita dalam riwayat Hafs itu naber itu hanya ada dalam 5 keadaan itu ya. Mungkin kalau yang bertasdid karena dia untuk menjelaskan bahwa hurufnya ada 2 jadi sukun. Sukunnya itu kan kita ditahan, bukan dinaikkan, bukan dinaber. Kalau naber itu kan dinaikkan suaranya. Gitu. Nah, kalau yang tasdid, huruf tasdid lain selain ya tasdid dan waw tasdid, itu kan memang ditahan karena dia kan lambang dari 2 huruf. Huruf ya-nya kan, huruf tasdidnya kan. Maka lambang dari 2 huruf itu kan dia ditahan dulu yang sukunnya. Disempurnakan dulu sifatul huruf apa yang sukun. Gitu. Kecuali kalau dia itu ya hukum kayak waqaf pada huruf qalqalah tasdid. Iya, kalau enggak dinaber. Sama itu yang gunah. 2 huruf gunah. Musakol. Musakol dinaber, tetapi kalau dia hurufnya yang huruf gunah, nun tasdid, mim tasdid enggak. Kalau misalkan selain itu yang misalkan kayak di surah Al-Fatihah yang di ayat 7 kan dia dinaber, yang walad itu yang dimasukkan kali ya Ustazah yang iya dinaber itu ya, karena lamnya kan tasdid tuh ya dinaber. Jadi mat lazim hilmi musakol ya. Mat bertemu dengan huruf yang bertasdid ya. Nah, tetapi ada pengecualiannya. Ingat-ingat, kalau huruf yang bertasdidnya huruf gunah, jangan dinaber. Nun tasdid tetap jangan dinaber. Tetap biasa aja. Dengan mim. Ya. Qommatul kubro. Jadi jangan dinaber, jangan enggak ya. Tidak berlaku naber pada 2 huruf gunah. Ya mungkin itu maksud Ukhti Sina, huruf yang bertasdid itu ditahan. Jadi ditahan karena untuk menjelaskan yang sukunnya hurufnya ada 2 gitu ya. Tapi enggak dinaber. Kalau naber itu dia lebih naik.
lebih Lebih jelas naik ya? naiknya. Gitu. Tetapi memang tidak masalah, naber itu tidak masalah. Itu kaidahnya itu seperti apa ya? Kalau kita itu memperindah logat gitu, menjelaskan logat gitu. Maka ada beberapa riwayah yang nggak mengharuskan naber gitu ya. Itu lebih ke untuk keindahan intonasi lah seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam ilmu tajwid kan untuk menjaga tasydid. Fungsinya naber itu untuk menjaga tasydid biar hurufnya itu nggak hilang. Ya, karena hurufnya kan kalau tasydid itu ada 2. Karena berdasarkan kesalahan yang ditemui gitu ya, kadang ini yang kita ambil dari Dr. Aiman Rusdi Suwaid ya, kadang ketika kita waqaf pada huruf hamzah misalnya nih yang didahului oleh huruf mat atau huruf lin, maka hamzahnya itu hilang kalau nggak dinaber. As-sama, mana hamzahnya? Hilang kalau nggak dinaber. Maka dinaber. As-sama. Jadi jelas. Ya. Atau yang sebelumnya hamzah sebelumnya huruf lin. Syai. Syai. Nah, kan jelas tuh hamzahnya. Kalau nggak dinaber, syai. Mana hamzahnya? Nggak terdengar. Nah, kalau fungsinya seperti itu, naber. Ya. Untuk menjaga tasydid. Insya Allah bisa difahami? Insya Allah. Masya Allah ya sarallahu lana. Semoga Allah mudahkan. Baik, tafadhol. Kita surah apa hari ini? Surah Nuh. Quran surah Nuh ayat ke 22. 22 ibtida 22 21 kemarin. kemarin waqaf 21. di 21. Hai. Ya, jadi sekarang 22. 22. Oh, ya. Ayat 22. Sebentar. Ya, cukup baca ta'awud ya. Hai. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, siapa yang awalan? Saya saja. Mm-mm. Mau cepet-cepet makan lagi. Masya Allah. Nah, Depending dulu makannya, Masya Allah. Kita bukan dari ayat 22 dong. Kalau dimulai dari yang ain, berarti ayat 21. 21. Kemarin kayaknya 20. 20 waqaf. Berhenti di 20. Kita 21 berarti. Ya. Tapi di 21 ya. Dari ini ya. Satu pembahasan ya. Kita dari ayat 21. Qala Nuhur Rabbi innahum ya. Hai. Ya, dari situ. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidah gitu saja. Yazidah. Jadi disempurnakan ya. Disempurnakan qalqalahnya baru ragu saja mau wattaba'u berhenti. Jangan panjang-panjang, sempurnakan aja makharijul huruf sifatul huruf. Waqaf di wattaba'u, nanti bisa di ibtida wattaba'u. Sempurnakan apa namanya itu makharijul huruf sifatul hurufnya. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u. Rabbi. Coba ulang. Jangan berhenti, jangan seperti ada saktah. Rabbi innahum mim sukun. Bainiyahnya jelaskan, jangan terhenti. Baik. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khosara.
Masya Allah. Sempurnakan lagi mim sukunnya, bainiyahnya. Wattaba'u malam yazidahu malam lam selesaikan lam sukunnya. Tasydid, lamnya pertama sukun. Malam yazidahu maluhu. Terus ulang dari wattaba'u. Wattaba'u malam yazidhu satu ya. Wattaba'u malam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khosaro. Masya Allah. Illa khosaro. Roknya tafhimkan lagi. Illa khosaro. Ro. Ro. Iya, Masya Allah. Ya, jadi kalau dia wakof di wawaladuh, nah itu disukunkan haknya ya. Wawaladuhu. Kalau dia wasol berarti panjang dibacanya ya. Masya Allah. Ya, sempurnakan lam sukun, mim sukun, jangan terburu-buru. Selesaikan ya. Ya, tafadhol dijelaskan ahkam tajwidnya. Alif sebelumnya fathah 2 harokat matobi'i. Nun Sahih. wawu sebelumnya dhammah dia matobi'i 2 harokat. Domatain bertemu dengan ro dia idgham bila gunna dileburkan ke ro Iya. gunahnya Tanpa gunah. Tanpa gunah maksudnya gimana saya tingkatan idghamnya akmal matakun. Rabbi innahu guna musyaddadah dia tingkatan gunanya akmal matakun. Mim sukun bertemu dengan huruf ain dia idhar halqi. Idhar halqi. Ini hukum mim sukun apa hukum nun sukun? Mim sukun. Kenapa halqi? Mim sukun pakai apa? Syafawi ya Ustaz. Syafawi dong, kan hukum mim sukun. Oh iya ya. Iya, ingetin. Kalau mim pakai syafawi, kalau hukum mim sukun pakai syafawi karena huruf mim adalah huruf asyafatan, huruf 2 bibir. Lanjut. Baik saja. Kalau dalam tingkatan gunah, sukun idhar masuk ke tingkatan gunah apa? Dia naqisoh. Sahih. Lanjut. Wawu sukun bertemu dengan sebelumnya fathah dia huruf harfulin dibaca lembut. Ya sukun sebelumnya kasroh dia matobi'i 2 harokat. Wattaba'u wawu sukun sebelumnya dhammah dia matobi'i bertemu dengan alif sifar mustadir dia tidak dibaca ditulis tapi tidak dibaca. Man lam nun sukun bertemu dengan lam tasdid dia idgham dia idgham bila gunna ya Ustaz. Iya, idgham bila gunnah. Dia idghamnya kamil sempurna. Maka ditandai dengan tasydid, nggak ada sisa dari huruf nunnya, nggak ada sisa gunnah. Malah langsung masuk. Kamil apa mau saja? Kamil dong, kan dia sempurna. Idghamnya masuknya sempurna. Kamil itu kan sempurna. Ya, sempurna masuknya, nggak man lah, tapi langsung malah. Lanjut. Mim sukun bertemu dengan ya dia idhar safawi. Zida dal sukun dia qalqalah sugro, qalqalahnya dibaca lembut karena di tengah ayat. Alif sebelumnya fathah dia matobi'i 2 harokat. Hu dia wawu sukun sebelumnya dhammah dia matsilah Matsilah apa? Matsilah, tawilah itu tawilun. Tawilun itu tinggi, panjang. Kalau ini yang apa jadi? Matsilah sugro. Sugro. Pakai sugro atau kubro aja? Sugro, kubro. Kalau kita hafaz, riwayat hafaz pakai yang sugro dan kubro. Jadi berarti ini yang sugro apa yang kubro? Sugro. Sugro. Dibaca panjang 2 harokat. Hak domir diapit oleh 2 huruf berharokat bertemu dengan selain hamzah. Ya. Ya, lanjut. Hai. Wawaladuhu dia
Waw sukun bertemu sebelumnya dhammah di depannya alif ya saja alif ya Hamzah dong, Hamzah ya Masya Hamzah. oh ya Hamzah Nah, maka ukti iya jangan lihat waw sukunnya, jangan waw lihat huruf jangan matnya. Itu penandanya. ah, Apabila mat silah ya, itu apabila adalah masilah apabila ada hak domirnya yang hadomir hu atau hi, ya. Nggak ada hak. Kalau hak kan dia untuk muannas ya. Apabila ada hak domir diapit oleh dua huruf yang berharokat sebelum hak domir dan sesudah huruf berharokat bertemu dengan hamzah di sini ya dalam lain kata dan lain ya. kata Nah, maka kebalikan dari matsilah sugro tadi ini adalah matsilah kubro kubro hai ditandai dengan huruf mat waw sukun sebelumnya dhammah. dan Kalau yang kubro yang panjang ya itu di atas waw ada lambang mat. bendera Ya, beda dengan yang sugro. Kalau yang sugro hanya ada huruf mat aja, tapi nggak ada lagi di atasnya lambang mat. Itu menandakan bahwa hurufnya dibaca dua harokat. Ya, hai jadi apa tadi hukumnya? Mats Mat silah sila kubro kubro. masilah Dibaca kubro panjang berapa harokat? 4 atau 5 ya saja Sahih. Lanjut. illa dia alif lam syamsiah karena bertemu dengan huruf syamsiah dibaca uh, idgham ya saja Illa, illa, illa lanya aja. uh, Illa, enggak alif lam samsiah. Alif eh, lam ta'rif itu hanya masuk ketika pada isim. Jadi ini enggak termasuk lam ta'rif. Illa, lanya aja yang matobi'i. baik alif sebelumnya fathah dia matobi'i 2 harakat khosa alif sebelumnya fathah 2 harakat dia matobi'i ro tanwin fathah tanwin karena di akhir ayat dia menjadi mat iwat karena diwakaf Mat ayiwat ya. Dibaca panjang berapa harokat? 2 harakat Tanwinnya diganti apa? fathah Sahih, Masya Allah ya. Jadi ingat lam ta'rif itu alif lam yang masuk pada isim, pada kata iya. benda ya. Kalau Pada ilah di sini fiil, termasuk apa Ustaznya? kalau ilah di sini apa? Ilah Pengertiannya apa ilah? bukan ya? Itu kan la. Ilah. Khosaro. 21 lihat di artinya. Ya, illa khosaro. Baginya, padanya. Ya, bukan isim. Ya, kalau isim itu kata benda, nama-nama orang itu isim termaksud ya. Nah, kalau dia lam ta'rifnya masuk pada fi'il, maka dia nggak termasuk lam ta'rif. Maka hati-hati, jangan asal ketika bertemu dengan huruf yang sukun, lamnya misalnya, itu alif lam komariah, maka belum tentu gitu. Pokoknya dilihat dulu juga ya. Dilihat dulu juga artinya gitu. Bagi hajjaka wa khob aqimahu. Kalau yang huruf-huruf komariah ya kan? Maka kalau dia masuknya ke fiil, ke kata kerja, dia nggak termasuk lam ta'rif. Ya, gitu hukumnya. Siap. Masya Allah, syukran laki. Wa iyaki ahsana jaza. Naam tafadhol ba'daha. Saya Ustazah. Ya, ukhti Hela. Ya Ustazah. Oh Ya. iya, saya percaya. Wa makaru makron kubbara. Lagi. Wa makaru makron Ustazah jangan ini ya. Wa makaru makron kubbara. Masya Allah. Wa makaru. Wow, huruf wow. Monyongin dulu. Wa makaru makrong kubbaro.
Kubba, syiddahkan lagi, kuatkan lagi. Kubbaro, syiddah, jahar. Ya, ulang. Wa makaru makron kubbaro. Wa, monyongin dulu. Wa makaru makrong kubbaro. Wa makaru makron kubbaro. Ya. Kubba syiddah ya. Karena dia syiddah dulu kan. Kubba tertahan di makhraj huruf ba-nya. Ba itu punya syiddah. Syiddah itu tertahan ya, terutama ketika sukun. Kalau dia disukunkan, ba itu kan dia syiddah dulu baru qalqalah sifat setelahnya ya. Gitu. Kalau Ya. dia ba-nya sukun. Wama. Nah, dari depan itu udah santai aja, lidah datar aja kalau yang huruf-huruf tipis. Wama, wama, wama. Jadi jangan dihentak pertama. Wama, maka dia ambil makhraj huruf waw dulu. Monyongin dulu. Wa, tarik, irja, balik bibirnya. Wama, wama. Nah, coba dari situ aja. Wama, Lagi. makaru, wama. Wamanya aja. Ya. Wama. Wama. Ahsanti, gitu. Wama, jadi irja, balik bibirnya dari monyong balik. Wama, wama. Ya, Ustazah. Ya, yuk sekali lagi. Wama. Semua. Ya, dibaca. Wa makaru makrong kubbaro. Wa makaru. Wa makaru. Ma-nya jangan naik. Jangan. Ma, ya. Wa makaru. Ya. Jadi datar-datar aja kalau yang tipis. Jangan terangkat pangkal lidah. Jangan naik suara ke langit-langit. Wa makaru makrong kubbaro. Ya, Masya Allah. Baik, tafadhol dijelaskan hukum tajwidnya. Wa makaru, runya matobi'i Ustazah. Ro dhammah dibaca tafhim atau tarqiq. Dibaca tafhim karena berharokat dhammah. Sahih. Setelah waw sukun ada tanda sifir apa itu? Mustadir. 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 Kalau yang bulat, mustadir. Kalau yang bulatnya tonjong ke atas kayak telur, mustatil. Jadi ini adalah apa namanya 7 alif ya, sifir mustadir, ditulis tapi tidak dibaca. Ya, jadi diabaikan saja. Lanjut. Makrong, rongnya tanwin bertemu Tanwin. ikhfa ada. Ikhfa. Dalam tingkatan gunnah masuk ke tingkatan gunnah apa? Kamilah Ustazah. Jadi sempurna. Iya, ro fathah tainnya dibaca tebal atau tipis? Tebal ya, karena fathah ya. Ya Ustazah. Nah, ini ikhfa ketika ketemu dengan huruf kaf, maka makhrajnya sudah di huruf kaf. Makrong kubbaro, makrong kubbaro, sudah di kaf ya. Yuk lanjut. Kubba, banyak matobi'i Ustazah. Lanjut. Ro-nya mat iwat. Mad iwat ya. Mad iwat itu kaidahnya berlaku ketika waqaf atau wasol. Ketika wakaf Ustazah. Kalau wasol berarti berlaku hukum apa? At-tabi'i. Apa? Berlaku hukum apa? At-tabi'i Ustazah. Kalau wasol. Kan kalau waqaf, apabila waqaf yang berharokat fathatain, maka kalau wasol jadi huruf apa? Berlaku hukum apa?
Mat iwat itu apa coba pengertiannya? Eh, Ketika wakof pada huruf yang berharokat fathah tain, ya kan? oh ya, Nggak domah tain, nggak kasroh tain, itu fathah fathah. tain. Berarti kalau dia wasol dibaca terus, ini hukumnya jadi hukum apa? Hukum Ini kok langsung tan, nyambung. Oh, hukum tanwin. tanwin, ya kan? Oh, Kan oh hukum ya, tanwin jadi. iya. Kubbarau wa Oh, qalu. Misal kalau wakof, ya ya Ustazah. bisa difahami. Ini kan jadi Iya, hukum tanwin, iya. an, Kenapa iya jadi? kan? Iya Ustazah. Iya, jadi ketika wakof saja berlaku mat iwat. Ketika wasol jadi nggak berlaku mat iwat, tapi berlaku hukum nun Tanwin. sukun atau tanwin. Ya, Ya insyaallah. Ustazah. Syukron lagi. Tafadhol, udah ya? Udah dijelaskan hukum tajwidnya ya? Ya, Ya syukron Ustazah. lagi. Ukti Hela. Barakallahu fiik. Taib, tafadhol ba'daha. Saya Ustazah. Mm-mm. Tafadhol, Ukti Nana. Sebentar, ini panjang kalau saya wakaf wadaw wala suwa'a bisa saja ya. Boleh di wala tadharun nawadda di situ atau alihatakum boleh nanti ibtidak dari wala tadharunna. Nah, aku mau tadharun. Bismillah, Mm-mm. saya coba saja. Mohon Mm-mm. diminum saja. Insyaallah. Waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddaw wala suwa'a. Berhenti wakof di wadda aja biar sempurna idgham bigunnah pada waddau. Temponya biar sempurna. Wakof di wala tadharunna wadda situ aja. Waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda Mm-mm. wala tadharunna waddaw wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Wala suwa'au wa matabi'id. Tadi terlewat. Hati-hati menghilangkan huruf alif. Ulang. Wala suwa'au wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Wa nasro. Tempo rokhwah pada huruf sin tambahkan. Karena tempo rokhwah yang huruf-huruf sukun ya, yang punya sifat rokhwah sukun, setelahnya huruf berharokat itu lebih panjang tempo rokhwahnya dibanding dengan kalau huruf rokhwah sukun setelahnya huruf sukun ya. Panjangkan. Wa nasro. Wa nasra. Ro, jangan yang di hamzah fathah. Wa nasro. Wa nasra. Ro. Naikkan suara ke bagian depan karena dia tebal tafhim. Ro. Ro. Jangan ro, jangan yang di hamzah. Ro. Gitu. Ya. Yuk ulang dari wala suwa'au ukhti huruf nun tasdid jangan dinaber ya. Lalu idgham bigunnah jangan dinaber. Wala tadharunna waddau wala waddau waddau. Jadi jangan jangan dinaber. Yuk ulang dari wala tadharunna. Wala tadharunna waddaw wala suwa'aw
wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Masya Allah ya. Jadi jangan dinaber. Jangan dinaber. Terutama ini nun tasdid. Jangan dinaber ya. Gunah nggak dinaber. Karena gunahnya itu sudah menjelaskan hurufnya ada dua. Hurufnya bertasdid. Lalu idgham bi gunah juga nggak dinaber. Wadau. Wadau. Tajamkan lagi gunahnya ya. Biar jelas kedengaran keluarnya. Wadau. Wadau. Jadi nggak hilang ya. Coba di lafaz wadau, pengen gunahnya lebih jelas lagi. Wadau wala suwa'au wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Wadau idgham pertama lebih ahsan dari yang kedua. Au, kalau yang au hilang suara gunahnya. Wadau wala suwa'au wala. Coba dilatih yang idghamnya aja. Wadau wala suwa'au wala. Masya Allah gitu. Terutama yang awal idgham tadi bagus. Jadi jelas ya. Gunahnya jelas, jangan hilang ya. Dorongannya jelas, terbagi suaranya itu terbagi dari hidung, dari mulut, terbagi. Jadi jelas, nggak hilang ya. Seperti itu, Masya Allah. Nah, tafadhol dijelaskan hukum tajwidnya. Ko-nya matobi'i, lu matobi'i, la matobi'i, ru-nya dibaca takfim karena berhakat domah, gunah musyaddadah. Gunah jamannya berarti yang pertama sangat sempurna itu akmal. A-nya itu mat badah. A-ihatakum wa mim sukun bertemu waw berarti izhar safawi. Wala lanya matobi'i. Tadzarunna ru-nya dibaca tebal. Runna gunah musyaddadah. Gunah zaman yang pertama itu akmal sangat sempurna. Wadau tanwin bertemu waw berarti idgham bi gunah dengan dengung. Daw wala la-nya matobi'i, suwa matobi'i, au tanwin bertemu waw berarti idgham bi gunah dengan dengung. Wala la matobi'i, yagu nya matobi'i, sawayau matobi'i, wanasro ro-nya wanasro berarti mat arid sukun. Ya, Wanasro kenapa mat arid li sukun? seperti mat iwat. Mata iwat ya. Idgham dilatih lagi ya, kuatin lagi, nyaringkan lagi gunahnya ya. Jelaskan lagi gunahnya, idgham bi gunah tadi. Ya, setelah diperbaiki sudah lebih ahsan. Insyaallah. Syukran lagi Ukhti Nana. Mohon Wa iyaki ahsana jaza. Baik, tafadhol. Mohon bimbingannya Ustazah. Iya, insyaallah. A'udzu billah. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Iya, baik Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qad adallu katsira wa la tazidil zalimina illa dhalala. Masya Allah. Dha itu punya sifat rokhwah ya. Ketika sukun jangan ngerem, jangan syiddah. Didho. Dho yang sukun, dho tasdid, berarti ada dho-nya ada dua kan ya? Maka sukunkan dho yang pertama, kasih sifatul hurufnya. Didho.
Didho, alirkan. Jadi bukan didho, didho. Alirkan, ya. Ada temponya, ada temponya. Yuk, ulang dari awal. Baik, Ustazah. Wa qad adallu katsiran wala tazidil zalimina illa dhalala. Masya Allah, berasa lebih enak Ya, dengernya Ustazah. kan? Iya. Iya. Illa bo, itbakan lagi, suara lurus naikkan ke tengah, angkat pangkal lidah, tengah lidah cekung, suara naik ke langit-langit atas. Bo, lala, Bo, ya, Ana juga memang masih PR huruf do. Bo, kurang tebal ya, Ustazah. Bo, angkat lagi pangkal lidahnya. Tegangkan pangkal lidah, bagian lidah yang dekat dari tenggorokan. Bo, lala. Do, Naikkan lagi suara, lempar ke langit-langit atas. Bo, do, Ahsanti. Ya, bo. gitu. Ya, ulang dari wala tazidil zalimina. Wala tazidiz zalimina illa dhalala. Masya Allah. Dho sama kayak dot. Karena dia punya itbak, punya istilah itbak. Terkepung. Ya, sama kayak dot. Tafkhimkan lagi, tebalkan lagi. Terus suaranya naikin ke langit-langit tengah atas. Lurus ke tengah. Kayak dho. Dho. Pangkal lidah angkat. Didho. Iya, naik ke langit-langit ya suaranya ya. Jadi nggak ke depan ya. Kayak bo tadi. Bo. Ya, Masya Allah. Gitu. Yuk sekali lagi coba nya samain kayak bo. Naikin ke atas suaranya. Baik, Ustazah. Wala tazidiz zalimina illa dhalala. Masya Allah. Bolala. La. Hati-hati jangan nyangkut di hamzah. Bolala. Ikutan tebal mungkin. Iya. Huruf do. Illa bolala. Illa dhalala. Ya, la-nya juga. Illa bolala. Illa dhalala. Ya, la-nya matnya agak ketebelan karena memang mau masuk ke dot ya. Illa bolala. Illa dhalala. Masya Allah gitu ya. Dot fathah ya. Setelahnya bukan alif, memang dia tingkatan tafhimnya itu yang kedua ya, ketebalannya itu. Beda kalau fathah setelahnya alif itu lebih tebal. Gitu ya. Nah, cara untuk melatih tidak tercampur huruf tipis dengan huruf tebal itu dengan cara mengeja. Dieja. Illa tipis. Illa la bo. Jadi dieja satu-satu hurufnya. Illa bo. Gitu. Caranya melatihnya gitu ya. Seperti itu Bunda ya. Masya Allah. Iya. Ya, tafadhol dijelaskan ahkam tajwidnya. Wa qad qalqala subro, karena dengan kalimat dibaca tipis saja, dipantulkan tipis saja. Adollu matobi'i dibaca 2 harokat. Kasiro matobi'i ya dibaca 2 harokat. Ro mat'iwat karena fathah tanwin bertemu wakof dibaca 2 harokat. Di atasnya ada jika wakof. Jika wakof boleh wakof, boleh wasol, selesai.
Ya, Jika jika waqaf. wakof ya, jika wakof maka mata iwat. Tapi kalau wasol jadi hukum apa nih? Kalau wasol ini jadi raw hunna ya, hunna Idgham, musyaddad. idgham, Bihunna itu. idgham Bihunna. biguna. Maka mata iwat itu kaidahnya yang Ana jelaskan tadi dengan ukti hela. Mata iwat itu kaidahnya hanya berlaku ketika wasol, ketika wakof, ketika wakof. Maka kalau wasol jadi berlaku hukum tanwin, ya kan? Iya, iya, Ustazah. Nah, kalau mengenai tanda wakof, tiap mushaf itu beda-beda ya. Tiap mushaf beda-beda. Kalau di wakof Utsmani, standar Madinah ya, standar Timur Tengah, katsiro ini tanda wakofnya al-wasol aula, lebih utama jika wasol, lebih utama jika nyambung Oh ya. iya, iya. Gitu. Ya, lanjut. Wala la matobi'i dibaca 2 harokat. Tazidid did ini alif lam syamsiyah ya Ustazah. Sahih, idgham syamsi. Idgham syamsi. Zo matobi'i dibaca 2 harokat. Limi matobi'i dibaca 2 harokat. Na illa la matobi'i dibaca 2 harokat. Dola matobi'i dibaca 2 harokat. La iwad dibaca 2 harokat karena ada fathah mutakin diwakafkan. Ya. Iya, mat iwat, mat itu panjang, iwat itu pengganti. Pengganti tanwin nasab. Tanwin nasab itu fathah tain. Hanya fathah tain. Jadi bukan kasroh tain, bukan dhammah tain. Ya, tanwinnya diganti fathah, maka alifnya itu menggantikan tanwinnya ini ya. Dibaca fathah dengan panjang 2 harokat. Baik, syukron lagi. Umu Eli. Wa iya ki ahsana jaza. Amin ya rabbal alamin. Afwan nyela sebentar Ustazah. Iya. Bolehkah Bunda Henilis bisa didulukan karena sedang diservis HP-nya. Bunda Lita boleh? Oh, silakan, silakan. Naam, tafadhol Bunda Henilis. Baik saja, mohon maaf saja saya berada di ini servisan HP lagi rusak ya. Boleh membaca Ustazah? Semoga Allah mudahkan. Iya, naam, tafadhol. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, cukup ta'awud aja. Baik. Wa qala nuhur rabbi la tazar 'alal ard. Bunda Heni, ayat ke-25. Mimma khati'atihim. Bukan wakot ya. Oh, innaka ya Ustazah. Baik saja. Innaka ya. Mimma. Quran surah yang atasnya sebelumnya. Bunda tadi ayat 26, sekarang ayat 25. Tadi Bunda Eli wakaf di ayat 24. Bunda Heni sekarang yang 25. 25. Bentar saja. Di atasnya dari yang Umi baca tadi. Yang wakot itu saja wakot. Di setelahnya. Mimma Setelahnya ayat wakola. setelahnya. Hah? Wakola. Tadi yang saya baca wakol. Ya. Umi Heni bacanya yang ini. Yang wakola? Lah? Ini ayat berapa? Yang mana 24, ya? Di atasnya 25. wakola, Umi. Di atasnya ya, wakola tadi. Kan saja, betul saja. Mimma. Ini Bunda Heni, yang ini. Ini Bunda Heni yang anak tunjuk nih. Sebentar. Oh iya saja. Ini, baik. ini. Yang ada. Ya, Mima, ya betul. Baik saja. Maaf. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilunaro. Mimma, mim tasdid, jangan dinaber. Ma-nya matobi'i. Lalu di sini ada mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata, mat jaiz panjangkan. Mat wajib. Khati'atihim.
Ya, mad wajib di sini panjangkan 4 atau 5 harokat. Ulang ya. Baik. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu naro. Di sini ada hamzah, ada apa namanya? Sebentar nih, di sini. Ada mad badal. Hamzah dibaca panjang 2 harokat. Mimma Atihim 2 harokat. Iya, oh ya, baik. Mimma khati'atihim. Panjang kan? Matnya Oh, 5 panjang harokat. kan? 4 atau 5 harokat, mat Baik wajib. saja. Mimma maaf salah. Ya betul ya saja. A-nya 2 harokat, mat badal. Hamzahnya 2 harokat. Kan ada alif setelah hamzah. Ya. Yang T-nya yang 4 sampai 5 saja. Ya, to-nya 4 atau 5, Oh, benar. baik. Tapi Baik yang saja. hamzahnya 2 harokat nih, jangan lupa. Baik itu saja. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu naro. Coba dari ugriqu, jangan memantul ghain. Ugriqu fa'udkhilu matobi'i, lu matobi'i. Dari ugriqu fa'udkhilu naro. Masya Allah. Langsung dari falam. Baik. Falam yajidul maaf. Falam yajidulahum min dunillah. Di sini ada hukum mim sukun ketemu huruf mim. Apa hukumnya? Oh ya, nih. Saja. Kenapa? Tempo gunahnya ya, sempurnakan. Yuk ulang dari falam yajidu. Baik. Falam yajidulahum min dunillahi ansoro. Nun sukun ketemu sod, apa hukumnya? Ikfa Ustazah. Ayo sempurnakan ikfanya. Baik. Dari min walahum. Dari min dunillahi. Min baik saja. dunillahi. Min dunillahi ansoro. Tebalkan nun sukun ketemu sod huruf tebal. Ikhfa, lihat huruf setelahnya. Ikhfa itu mengikuti huruf setelahnya. Jadi kebalikan dari alif. Tebalkan. Ansoro. Baik. Min dunillahi ansoro. Lagi, ulang dari lahum. Lahum. Lahum min dunillahi ansoro. Masya Allah. Sempurnakan lagi aja gunah pada ikhfanya ya. Tingkatan gunah kamilah. Ya. Baik, dijelaskan hukum tajwidnya. Betul. Mimma manya gunah musajadah. Dibaca gunah 3 ketukan, kemudian ada matobi'i manya, jadi manya dibaca panjang 2 harokat. Ya, lanjut. Khoti ini ada mat bertemu hamzah. Mat wajib dalam satu kata mutasil dibaca 4 atau 5 harokat. Kemudian ada hamzahnya ini ada mat badal dibaca 2 harokat. Kemudian tihim ini halki.
Ayo, benar. Bentar, Mim bentar. sukun, mim sukun, mim Mim sukun. sukunnya, mim sukun. Idhar Mim sukun apa ketemu kalau hukum dengan mim? Mim Idhar Safawi Ustazah. syafawi. Ya. Ingetin, kalau hukum mim sukun, idhar syafawi. Syafawi, pakai syafawi. Ya Ustazah, Safawi. Lanjut. Safatain, huruf as-safatain, mimnya. Mm-mm. Riqu punya matobi'i. Mm-mm. Ada kolkola sugro untuk Mm-mm. danya. Lanjut. Khilu lunya matobi'i, nanya Mm-mm. matobi'i. Mm-mm. Ronya matobi'i karena saya tadi mat iwat ini karena saya tadi wakof di Wakof sini di menjadi sini. ro menjadi fathah saja. Benar. Iya. Falam ini mim sukun bertemu dengan ya-nya idhar safawi lagi. Ya, nih, ayo huruf mim mim sukun. Mim sukun idhar safawi saja. Idhar Masya Allah. syafawi. Ya, idhar safawi. Ya, dunya matobi'i. Kemudian lahum mim bertemu dengan mim ini idgham mimi. Sahih. Dunya matobi'i ni lahi. Nun sukun ketemu dal apa? Oh ya. Nun sukun ketemu Nun dal. sukun ketemu da ini ikfa saja. Ikfa atrof. Sahih, Kemudian benar. dunya matobi'i. Kemudian nilahi lam jalallah dibaca tipis karena sebelumnya ninya berharokat kasroh. Berharokat kasroh. So ini an ikfa, sonya matobi'i tapi mat iwat. Jadi saya baca ro-nya fathah. Mata iwat ya, Masya Allah. Syukron lagi Bunda Henilis. Ya, Barakallahu khair fiik. Ustazah. Mohon maaf Wa saya iyyaki meminta ahsana mendahului jaza. juga untuk bunda-bunda yang lain dan Nana. Terima kasih. Naam. Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadholi Bunda Nita ya. Ya Ustazah. Iya. Silahkan. Baik Ustazah. Wa qala Nuhur bila tazar alal ardi minal kafirin. Masya Allah. Huruf ain bedakan dengan huruf hamzah. Ala. Ayo bedakan. Jangan disamain, jangan ala. Bagus. Iya, lagi ala. Ala. Jangan ala lagi. Ala. Naik ke atas. Ala. Ahsan. Jadi kalau hamzah a dari bawah, ain dari atasnya ya, tengah tenggorokan. Jadi di atas hamzah makhrajnya. Ala ya. Yuk, ulang dari awal. Sempurnakan sampai alal ard. Boleh sampai situ aja? Alal ard. Baik Ustazah. Wa qala Nuhur bila tazar alal ard. Ya, ro sukun sebelumnya fathah dibaca tafhim. Tadzar ala ketemu a jangan berhenti, jangan ngerem. La tadzar alal ard. Dotnya sempurnakan. Alal ard. Nah, dot istitolahnya tampakkan. Dari la tadzar alal ardi langsung. La tazar la tazar alal ardi minal kafirina dayyaro. Bunda Nita dilatih jangan roknya ngerem ya, roknya ngerem jangan ya. Tafhimkan angkat pangkal lidah takrir walaupun dia nggak berlebihan takrirnya dengan getaran yang ringan tetapi tetap tampakkan. Jadi jangan ngerem, jangan la tadzar ala kayak ngambil nafas, jangan mencuri nafas. La
La tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. La tazar alal ardi minal kafirina dayyaro. Yuk, huruf ainnya sempurnakan lagi. Alal ardi, jangan kayak di, kayak dal. Alal ardi. Alal ardi minal kafirina dayyaro. Masya Allah. Ya, jadi ro sukun tahan. Alal ardi. Alal ardi minal kafirina dayyara. Alal ardi minal kafirina dayyaro. Masya Allah. Jadi ro sukunnya sempurnakan, sudah disempurnakan. Nah tadi lam sukunnya yang belum disempurnakan. Sempurnakan lagi bainiyah inhirafnya ya. Alal, tahan. Alal, sempurnakan. Selesaikan lam sukunnya ya. Jadi jangan alal, ardi. Nah, sempurnakan, sukun-sukunnya sempurnakan. Alal ardi. Nah, jadi sempurnakan sukun-sukunnya ya. Insya Allah nanti dilatih lagi. Insya Allah lebih ahsan. Huruf ain istiqomah lagi. Jangan disamakan dengan hamzah ya. Silakan dijelaskan hukum tajwidnya. Ko-nya ini matobi'i karena sebelumnya fathah. Iya. Nu matobi'i sebelumnya domah saja. Ro ini idgham bigunah. Idgham bila gunah. Iya. Idgham bila gunah. Iya. Lah, enggak gunah gitu ya. Masuk. Masuk tapi enggak guna. Iya. Sahih. Idgham bila gunah, ro dibaca tebal, tafkim. Sahih. La matobi'i. Zar ini dibaca tebal, ro-nya tafkim. Karena sebelumnya fathah ya. Ro sukun iya. sebelumnya fathah. Fathah. Alal ini lam alif komariah. Alif lam, alif lam komariah. Alif lam komariah. Ya. R dibaca tebal karena sebelumnya baris atas fathah. Minal ini alif lam komariah. Ka matobi'i. Ri ini matobi'i. Sahih. Daya ini matobi'i. Ya, ya-nya ya tasdid. Ayo, ya tasdid apa? Dalam kondisi apa? Guna musyaddadah. Ya, Ustazah. Kenapa guna musyaddadah? Ya tasdid. Ya, masuk dalam kondisi apa? Masuk dalam kondisi apa? Ya tasdid, waw tasdid. Tadi Bunda Dita bagus bacanya. Dayaro, daya. Di naber ya Ustazah. Naber, sahih. Ya, naber, naikkan suaranya. Naikkan suara, terus matobi'i, ya-nya matobi'i. Ron ini matiwat. Matiwat. Iya, sahih. Ya. Masya Allah. Syukran lagi Bunda Nita. Barakallahu fiik. Wa iyyaki ahsana jazaa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol ba'daha. Masih ada? Saya Ustazah Siti Nurjana. Masya Allah Bunda Siti. Setelah ini masih ada nggak? Akhiran ya? Bunda Siti Nurjana terakhir atau masih ada yang baca? Akhiran kayaknya Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah cukup. Saya Ustazah. Oh iya masih ada Ukhti Sarah. Masih ada Ukhti Sarah. Bunda apa namanya Siti sampai wakofnya di walil mu'minin sampai situ ya. Surah ayat 27 Ustazah. Oh iya ya masih ada oh iya berarti cukup ya. Ukhti Sarah satu lagi ya. Masih ada 2 ayat. Oh iya asip. Afwan ya. Baik 27 Bunda. Ya Ustazah. Siti, Innaka in tadharhum yudillu
ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Jangan panjang-panjang, sempurnakan aja hukum tajwidnya, makhorijul hurufnya, ya. Wala yalidu, boleh berhenti di situ, ya. Bunda dijelaskan harokat-harokatnya satu-satu, selesaikan. Maka jangan panjang-panjang, jangan terburu-buru. Innaka jelaskan hamzah kasrohnya. Innaka tadarhum roknya, tafhimnya, takrirnya sempurnakan. Tadarhum yudillu. Nah, pelan-pelan aja. Ibadaka wala yalidu. Waqaf di situ aja. Nanti ibtidanya dari wala yalidu. Ya, ulang Bunda. Sempurnakan, jangan buru-buru. Sempurnakan akhrotnya, sifatul hurufnya, hukum tajwidnya. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu. Wala yalidu. Jangan du. Wala yalidu. Jangan ada hamzah du-nya. Wala yalidu, ya. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu. Intadarhum, coba di lafaz itu. Intadarhum. Intadarhum. Ya, yudillu. Ya, yudillu ya. Ayunya tipiskan dulu ya. Yudillu. Ahsan. Terus? Ibadaka wala yalidu. Aiba. Ibadaka wala yalidu. Mahruf huruf ain itu dari tenggorokan ya. Aiba. Jadi jangan di ai dibanting. Ibadaka wala yalidu. Ibadaka wala yalidu. Nanti dikurangin lagi bantingannya gitu ya. Jangan dibanting. Enggak ya. Aiba, tipiskan lagi. Aiba, ditipiskan ya. Ibadaka wala yalidu. Nanti dilatih. Yuk, ibtida dari wala. Wala yalidu illa fajiran kafara. Jim, huruf jim, syiddah, jahr. Nah, jadi dijelaskan fajiron kafaro. Wala yalidu illa fajiran kafaro. Kafaro. Wala yalidu illa fajiran kafaro. Jadi nggak ada hamzah di akhir ya. Ya, Masya Allah gitu. Jadi selesaikan harokat-harokatnya setiap hurufnya, hukum tajwidnya. Nggak usah buru-buru ya. Secukupnya nafas biar nanti sempurna. Jadi nggak terburu-buru. Kalau terburu-buru biasanya nggak konsen kita untuk menyempurnakan makhorijul huruf, sifatul huruf, hukum tajwidnya gitu ya Bunda. Jadi jangan terburu-buru. Selesaikan satu per huruf harokat-harokatnya apa gitu. Satu-satu huruf itu harokatnya apa gitu ya. Selesaikan, Masya Allah. Nah, dijelaskan hukum tajwidnya. Tafadhol. Inna gunah musaddada. Is ikhfa. Dan sukun ketemu ta. Ikhfa hakiki. Tadar.
tafhim. Hum you. Hum ikhfa safawi. Kenapa ikhfa syafawi? Mim Mim sukun ketemu ya? Mim sukun bertemu ya. Apa hukumnya? Izhar safawi. Izhar syafawi. Ketemu ba. Izhar safawi. Iya. Lanjut. Yudilu matobi'i. Imba matobi'i. Wala lanya matobi'i. Iya. Walidu majaiz mumfasil. Sahih. Illa lanya matobi'i. Matobi'i. Sahih. Rong ikhfa hakiki. Kafa fa-nya matobi'i. Sahih. Ro-nya mad iwad. Mad iwad. Masya Allah. Syukron lagi Bunda Siti. Barakallahu fiik. Amin. Jazakallahu khair saja. Wa iyyaki ahsana jaza. Naam tafadholi akhiran Ukhti Sarah ya. Ya. Iya Ustazah. Iya, silahkan. Ayat terakhir 28. Ayat berapa Ustazah? Ayat terakhir 28. 28. Mohon koreksinya Ustazah. Insya Allah. Firli wali walidayya man firli walidayya liman aitil mukmin. Suaranya delay terputus-putus. Mukmina. Coba ulang. Baitiyal mukmina wal mukmina wal Ukhti Sarah. Walidayya liman dakhala baitiyal. Ya. Suara anak kedengeran? Ya Ustazah. Suara anak jelas nggak? Suara anak terdengar terdengar Ustazah. Iya. Jelas Ustazah. Suaranya delay, suara jelas, Ukti Ustazah, delay putus-putus. Iya, suara Ukti Sarah putus-putus di Ana, nggak jelas, delay. Di yang lain gimana? Sama nggak? Putus-putus nggak suara Ukti Sarah? Apa saja tadi saya baru selesai sholat nggak dengar. Ya, coba diulang lagi Ukti Sarah dari awal. Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiyal mukminin. Jangan berhenti, tial, nggak ada tial, ya. Rabbil firli. Ulang dari awal ya. Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiyal mukmina. Kenapa ada lam? Jangan menambahkan huruf. Baitiyamu tia, enggak ada lam. Baitiyamu minau. Ya. Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Ulang dari waliman dakhala, tipiskan lagi. Waliman dakhala. Waliman dakhala baitiya mu'mina wal mu'minina wal mu'minat. Dakhala bait. Tadi walil mu'minina wal mu'minat. Lam sukunnya dijelaskan. Ulang dari waliman dakhala. Waliman
dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Terus lanjut. Wala tazidil zalimina illa tabaro. Ro, jangan ada nyangkut di hamzah fathah. Tabaro. Wala tazidiz zalimina illa tabaro. Sukun pada huruf dho-nya disempurnakan. Wala tazidil zalimina. Didho mengalir. Didho angkat pangkal lidah. Didzalimina. Wala tazidil zalimina illa tabaro. Tanya tipiskan. Illa tabaro. Wala tazidil zalimina illa tabaro. Ya, ro-nya 2 harokat ya. Ukti, pokoknya jangan panjang-panjang bacanya. Yang penting sempurnakan makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya, hukum tajwidnya ya. Disempurnakan, jangan panjang-panjang ya. Lebih baik ibtidak dari beberapa lapas ke belakang nggak apa-apa ya. Gitu. Ya, Ukti Sarah. Jazakillahu khairan Ustazah. Ya, silakan dijelaskan hukum tajwidnya. Robbil firli fir. Ro sukunnya dibaca apa? Tipis apa tebal? Tarqi. Atau tipis. Li. Matobi'i. Waliwa. Wa matobi'i. Lidayya. Dayya. Ya-nya naber. Dayya. Sahih. Walimanda. Ikhfa. Hakiki. Bayi. Lin. Mu'minau. Nawa itu idgham bi gunnah. Mini. Ni matobi'i. Wal. Alif lam Komariah. Mina. Nama tobi'i. Wala. Lama tobi'i. Tazidil dho. Di dho itu alif lam syamsiah. Dho-nya? Dho-nya ada mat apa? Limi. Mi matobi'i. Ya. Illa. Lama tobi'i. Tabaro. Ba matobi'i. Ro matiwat. Matiwat, Masya Allah. Syukran lagi, Ukhti Sarah. Barakallahu fiik. Wa iyaki ahsana jaza. Nah, khalas, sudah semua ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallahu fikunna jami'ah. Jazakunallahu khairan katsir untuk kebersamaannya pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari, ilmunya bermanfaat dan bisa kita amalkan ketika kita membaca Al-Quran. Apa-apa sudah diperbaiki. Semoga Allah mudahkan ya untuk kita semuanya. Semoga Allah fasihkan lisan kita di dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mohon maaf apabila di dalam penyampaian Ana ada hal-hal yang kurang berkenan ya akhwati, dan jika terdapat kesalahan di dalam penyampaian ilmu itu kesalahan murni dari Ana dan kepada Allah hamba mohon ampun. Baik, mari kita tutup kelas kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Terima kasih Waalaikumsalam.
Ya.